Welcome back dengan channel saya Suryo. Oke, di sini saya akan menyelanjutkan cerita manhwanya yang berjudul Menantu Lelaki Pertama. Biar nggak lama-lama, kita langsung cekidot, langsung ke ceritanya. Gaskeun bosku. Jiang Jun yang mendengar itu langsung setuju. Katakan Tuan Qin, apa permintaanmu? Qin Li langsung memberikan foto kepadanya lalu berkata, orang yang ada di dalam foto ini adalah orang tuaku dan mereka sudah menghilang 10 tahun yang lalu. Jiang Jun pun menjawab, baiklah, meskipun akan lebih sulit, aku akan berusaha sebaik mungkin karena ini sudah 10 tahun. Qin Li menjawab dengan serius, mohon bantuannya ya Tuan. Lalu Jiang Jun bertanya lagi masalah batu giok. Qin Li menjawab, tenang saja, aku akan mencarikannya untukmu dengan secepat dan akan memberikannya. Jiang Jun yang mendengar itu pun langsung senang, lalu memberikan kartu yang berisi uang 20 miliar yuan kepada Qin Li sebagai ucapan terima kasih. Dikasih uang mah gak usah nolak, langsung aja ambil ya guys ya. Lalu Qin Li menjabat tangan Jiang Jun sebagai kesepakatan yang telah terjalin. Tak tahu kenapa setelah Qin Li pergi, Jiang Jun murung memikirkan nasib keluarganya. Singkat cerita, di toko obat tradisional milik Qin Li yang masih mengantuk berjalan untuk memasuki toko obatnya. Ketika Qin Li hendak membuka pintu, ada yang memanggilnya. Dan ternyata itu adalah orang tua yang membawa tongkat yang ingin melakukan pengobatan di tempat MC kita lur. Qin Li pun mempersilahkan orang tua itu untuk masuk untuk diperiksa terlebih dahulu. Ketika mereka akan masuk, di seberang jalan ada pengumuman kalau pengobatan tradisional milik grup Tang akan dibuka. Orang yang mengumumkan pun mengatakan kalau kualitas dari pengobatannya terjamin. Orang tua yang bersama Qin Li mendengar itu pun langsung menoleh karena tahu mereka terkenal sudah sangat lama. Orang yang melakukan pengumuman pun menjelaskan kalau ilmu medis mereka sudah diwariskan selama ratusan tahun. Tidak seperti toko obat yang tidak terkenal di sebelah. Orang tua itu pun langsung lari ke pengobatan tradisional milik grup Tang dan langsung mendaftar. Lalu orang itu berbisik kepada orang tua itu kalau toko obat milik Qin Li menjual obat palsu. Qin Li yang mendengar itu pun langsung marah dan berkata, apa kau tahu konsekuensi dari mengatakan itu? Panik dong dia karena melihat Qin Li menakutkan dengan berkata, aku mendengar itu dari orang lain. Lalu ada yang keluar dari dalam, yaitu Tang Bohai, pemilik pengobatan tradisional Cina grup Tang sambil berkata, sebagai dokter kau tidak memiliki kesabaran. Lalu Tuan Tang langsung berkata kepada orang tua yang tadi bersama Qin Li kalau dia akan mengobati penyakitnya. Orang tua itu pun membuka penutup kepalanya dan bertanya, bisakah Anda mengobati penyakit ini? Sambil menunjuk kepalanya, Tuan Tang yang melihat itu pun sedikit terkejut karena dia belum pernah melihat penyakit yang aneh seperti itu. Tetapi sebagai ahlinya dia tidak boleh dong terlihat bodoh. Lalu dia pun mencari jarum akupuntur di kotak alatnya. Qin Li yang melihat itu pun meminta agar Tuan Tang tidak melanjutkan
memutuskan karena bisul itu kalau tidak ditangani dengan benar akan membahayakan nyawa pasien. Tuan Tang yang mendengar itu pun marah dan berkata, karena merasa diremehkan oleh anak muda seperti Kinli. Lalu dia pun langsung menusukkan jarum akupuntur itu ke bisul orang tua tersebut. Bles. Orang tua itu pun langsung berguling-guling kesakitan dong. Tuan Tang yang melihat itu pun panik dan ketakutan sambil bergumam, apa yang sebenarnya terjadi ini? MC kita yang melihat itu pun langsung bergegas sambil berteriak, minggir. Tetapi Tuan Tang masih menghalangi dengan berkata, kalau dia adalah pasiennya dan Kinli tidak berhak ikut campur. Plak, ya usah banyak bacot, langsung ditampol. Kinli pun berkata pada Tuan Tang, kalau kau tidak pantas dipanggil dokter atau sensei. Tuan Tang yang mendengar itu pun hanya terdiam sambil memegang wajahnya. Seperti biasa, MC kita langsung mengeluarkan jarum akupuntur. Dengan memusatkan tenaga dalamnya ke jarum, Kinli langsung menusukkannya ke jidat orang tua itu. Kinli pun langsung melihat penyakit orang tua itu yang seperti monster. Lalu dia langsung menggunakan teknik akupuntur Jisa. Jarum akupuntur pun dilempar ke penyakit orang tua itu. Bang, bang. Beberapa saat kemudian orang tua itu sadar kembali. Kinli yang selesai mengobati langsung menoleh ke Tuan Tang sambil berkata, kau sangat memalukan. Kau itu tidak pantas disebut dokter tradisional China. Tuan Tang yang mendengar itu hanya bisa terdiam, tak bisa berkata-kata. Lalu dia berdiri dan berkata, anak muda, apakah kau mau bersaing denganku? Kinli hanya menoleh. Dia gak tahu lur, bagaimana MC kita. Lalu Tuan Tang menambahkan, bersaing menolong orang. Mereka berdua pun mulai bersaing untuk mengobati dan menolong orang-orang yang lagi membutuhkan. Orang-orang yang mendengar kalau Kinli dan Tuan Tang akan bersaing mulai berbondong-bondong untuk datang. Ada juga ibu-ibu yang pulang dari pasar datang untuk melihatnya. Di tempat Tuan Tang pada saat ini tampak banyak sekali orang yang sudah mengantri untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Ibu-ibu yang selesai diobati oleh Tuan Tang mengucapkan terima kasih. Tuan Tang yang terlihat terganggu karena melihat di bagian Kinli masih ramai padahal sudah ada dia. Dasar memang orang iri, emang gak ada obat ya lur. Tuan Tang berkata dalam hati, anak ini lumayan juga. Aku sudah menjalankan praktik kedokteran ini selama 30 tahun dan baru mendapatkan ilmunya baru-baru ini. Tetapi dia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Lalu Tuan Tang memberikan kode kepada orang-orangnya. Lalu pada saat ini ada orang yang akan melakukan pemeriksaan kepada Tuan Tang. Tiba-tiba dia terkejut saat melihat penyakit orang tersebut. Dan pada saat ini kita berganti di tempat MC kita lur. Banyak orang yang sedang mengantri, tetapi pada saat ini yang maju adalah orangnya Tuan Tang. Semua orang yang ada di sana tergila-gila sama orangnya Tuan Tang karena dia sangat cantik lur. Wanita itu mulai melakukan aksinya dengan berkata, aduh, aku sudah tidak tahan lagi.
tolong periksa aku, dokter. Kinli pun menjawab, tidak perlu buru-buru, biarkan aku memeriksa nadimu dulu. Wanita itu pun diperiksa nadinya oleh MC kita, Lur. Kinli yang memeriksanya dengan serius merasa aneh dengan wanita itu, karena dia baik-baik saja dan tidak ada masalah dengan tubuh dan organnya. Oh, tiba-tiba ada yang berteriak dari tempat lantang yang membuat Kinli sedikit terkejut. Di tempat lantang pada saat ini ada pasien yang sedang berguling-guling karena kesakitan yang membuat Tuan Tang dan orang-orang yang ada di sana ketakutan. Orang-orang Tuan Tang yang panik menelpon ambulan. Ada juga yang melakukan RGP dan ada juga yang memeriksa pupil mata pasien. Tuan Tang yang melihat itu gemetar karena panik. Orang-orang yang mengantri melihat itu pun mulai pergi dari tempat Tuan Tang dan akan ke tempat Kinli. Di tempat Kinli, orang-orang yang tadi dari tempat Tuan Tang mengatakan kalau Tuan Tang tidak bisa diandalkan. Makanya mereka pergi ke tempat Kinli. Namun orangnya Tuan Tang saat ini pun mendengar perkataan orang-orang tersebut. Lalu wanita itu pun terjatuh dengan berkata, "Aduh, kepalaku pusing. Aku sudah tidak tahan lagi." Bertepuk, dia pun terkapar di lantai dengan sangat elegannya, yang membuat orang-orang yang ada di sana mulai panik melihat itu. Tiba-tiba Tuan Tang datang dan masuk ke tempat Kinli sambil berkata, "Kalau kau tidak bisa mengobati orang ini, berarti kita imbang." MC kita pun mengeluarkan jarum akupuntur, tapi bukan jarum akupuntur biasa ya, Lur. Waduh. Ini mah kayak tongkatnya Sun Wukong nih. Kinli berkata, "Aku harus mengeluarkan jarum paling besar dan memeriksanya dengan sangat teliti." Lalu dia menambahkan, kalau sampai dia salah tusuk akan membuat pasien menjadi cacat. Dia pun mulai menghitung untuk mulai menusuk. 3, 2, 1. Wanita itu pun ketakutan saat melihat itu. Sebelum ditusuk, wanita itu langsung bangun dan berkata, Dokter Kin, aku sudah sembuh, aku tidak sakit lagi." Wanita itu pun menangis karena ketakutan. Dan Kinli berkata, "Tuan Tang, kau kalah." Tuan Tang yang mendengar itu pun langsung marah sambil menunjuk Kinli. Kinli berkata lagi kepada Tuan Tang, "Kau hanya orang yang tidak bisa melihat hasil. Kau menggunakan cara curang untuk merusak kompetisi ini. Dan lagi, kau tidak pantas disebut dokter lagi." Kinli pun pergi meninggalkan Tuan Tang yang masih marah-marah dan memaki-maki Kinli. Setelah Kinli di dalam, ada wanita asasin dengan memakai baju kasual bertanya, "Bos, apakah perlu aku singkirkan orang itu?" Oke guys, kita perkenalkan dulu. Namanya adalah Liang King. Tapi dia kelihatan imut juga ya, Lur, kalau pakai baju kasual seperti ini. Kinli hanya menjawab, "Tidak perlu. Kau beristirahat saja dulu untuk menyembuhkan luka-luka dalam tubuhmu." Lalu Kinli menambahkan, "Beberapa hari ke depan ada sesuatu yang aku minta kau lakukan untukku." Namun pada saat ini
telepon Kinli berdering. Kinli yang mendengar itu pun langsung mengangkatnya, yang ternyata adalah telepon dari orangnya Jiang Jun. Dia memberitahukan kalau batu gioknya yang dipesan oleh Kinli akan segera tiba. Lalu dia menambahkan kalau dia juga ingin berbicara secara langsung dengan Kinli. Kinli hanya menjawab, "Oke, kita akan berbicara saatnya tiba." Orang itu pun menjawab, "Baiklah, nanti waktu dan tempatnya akan aku kabari." Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Sekarang sudah berada di tempat kediaman Tuan Tang. Tuan Tang yang asik bersantai dikejutkan dengan adanya berita tentang dia yang kalah dalam kompetisi dan dia sudah mengundurkan diri. Tuan Tang yang melihat itu pun langsung marah dong lur, sambil memecahkan gelas kopi yang ada di tangannya. "Hahaha, rasakan itu, makanya jangan usil jadi orang. Iri itu tanda tak mampan, bos." Tapi tiba-tiba ada yang datang mencari Tuan Tang. Karena masih kesal, Tuan Tang menyuruh orang yang datang itu untuk pergi. Lalu orang yang mencari Tuan Tang berkata, "Aku punya cara untuk menjatuhkan Kinli. Apakah kau tidak mau balas dendam?" Tuan Tang yang mendengar itu, dia langsung membuka pintunya dong. Tuan Tang langsung keluar melihat orang itu, dan ternyata orang itu adalah Liu Minghao. Sambil memberikan sebuah kertas usang kepada Tuan Tang, Tuan Tang yang melihat isi kertas usang itu pun langsung terkejut dong lur, dan yang ternyata itu adalah resep obat. Pada saat ini kita bergeser ke tempat MC kita berada lur. MC kita yang baru bangun meregangkan tubuhnya di depan tokonya sambil berkata, "Apa kau mau berjalan-jalan? Ini juga bagus untuk kesembuhanmu." Sambil berjalan keluar dengan wajah seriusnya, Liang King menjawab, "Terima kasih bos perhatiannya, tapi aku sudah merasa lebih baik." Dengan sedikit canggung, Kinli hanya menjawab, "Baiklah kalau begitu." Singkat cerita, mereka pun berjalan-jalan di pinggir pasar. Kinli memanggil Liang King, "Woi imut." Bercanda lur, WKWK. Kinli memanggil namanya ya lur. Lalu Kinli menambahkan, "Sejak kapan kau berlatih bertarung? Dan di mana kedua orang tuamu?" Dia pun menjawab, "Aku rasa aku tidak punya orang tua bos. Apalagi sejak usia 3 tahun aku sudah berada di camp militer." Sambil mengingat kejadiannya di masa lalu, Liang King sedikit sedih. Kinli yang mendengar itu pun langsung berpikir, "Waduh, masih kecil sudah berada di camp militer, pasti dia mendapatkan banyak kesulitan." Lalu Kinli menyarankan Liang King untuk tidak tidur di lantai lagi, dan Liang King mengiyakan perintah dari Kinli. Biar enak ya lur, kita panggil Liang King dengan sebutan Liang saja, oke? Biar Mimin enak memanggilnya. Dan pada saat ini tiba-tiba Kinli melihat sesuatu di sebuah kios lesehan yang berada di dekatnya. Dia melihat sebuah pisau berkarat lalu bertanya kepada orangnya,
Pemilik kios pun menjawab kalau dia menemukan pisau itu dengan tidak sengaja dan dia akan menjual dengan harga 500 yuan. Kinli pun langsung bilang, "Baiklah, aku ambil pisau ini." Setelah Kinli dan Liang jauh dari kios tersebut, Liang bertanya kepada Kinli, "Bos, apa barang ini adalah barang berharga? Tapi aku ngelihatnya kok kayak jelek banget ya, kayak nggak guna gitu loh." Kinli pun menjawab dengan percaya diri, "Nanti kau akan tahu dengan sendirinya." Tiba-tiba MC kita mengeluarkan korek api, lalu dia membakar belati berkarat tersebut. "Lah, kok tiba-tiba meleleh karatanya, Lur? Aneh bin ajaib nih." Lalu, wos, roar. Keluarlah naga, tapi bukan naga dari pisau tersebut. Anjay, bisa kayak gitu juga, Lur. Liang yang melihat itu pun terkejut sambil bergumam, Ini bukan pisau biasa." Anda saja bingung, apalagi saya, anjay. "Kau menyukainya? Ini aku kasih kepadamu," kata Kinli sambil memberikan pisau tersebut pada Liang. Liang yang mendapatkan senjata bagus pun langsung senang bahagia. Dengan senyum yang sangat manis berkata, "Terima kasih, bos." Namun pada saat ini tiba-tiba telepon Kinli berbunyi, lalu dia pun mengangkatnya. Yang ternyata itu dari istrinya, yaitu King Yin. Di seberang, King Yin tiba-tiba menangis terisak-isak sambil berkata, Kinli, Zitan, dia ditangkap orang." Kinli yang mendengar itu pun langsung terkejut dong, Lur. MC kita pun panik, lalu dia memberikan kartu kepada Liang sambil berkata, "Aku akan pergi dulu, ada urusan keluarga. Ini kartu untuk membeli rumah, aku serahkan kepadamu." Liang pun yang mendapatkan kartu itu sedikit terkejut kalau Kinli akan membuat dia untuk membeli rumah sendiri. Sambil berlari, Kinli berkata lagi, "Aku percaya kepadamu." Lalu dia berkata kepada istrinya, "King Yin, jangan panik, jelaskan situasinya kepadaku sekarang." Oke, pada saat ini kita berpindah ke tempat Zitan diculik. Makanya jadi orang jangan songong. Ini kan jadinya di sana kita diperlihatkan Zitan yang habis dipukuli dan sekarang dia babak belur, Lur. Fang Zhou orang yang menjambak Zitan dan ternyata dia adalah mantan Zitan. Sambil marah-marah dia berkata kalau dia muak dengan tampang sok polosnya Zitan dan dia juga ingin mendapatkan harta keluarga Chu. Zitan pun marah kepadanya sambil berkata, "Dasar, kau laki-laki tak tahu malu." Kelompoknya Fang Zhou menoleh karena ada yang datang dan terlihat ada sebuah mobil yang berhenti tepat di depan mereka. Lalu ada orang yang keluar dari mobil tersebut sambil membawa koper yang ternyata itu adalah MC kita, Lur. Dengan gagah dan berheroik dia berjalan ke arah mereka sambil berkata, "Aku di sini membawa uang untuk menebus Zitan." Fang dan kawan-kawannya pun tertawa terbahak-bahak melihat Kinli datang sendirian. Hahaha. Zitan yang melihat MC kita pun frustasi dan berpikir, kenapa orang ini yang datang? Apa gunanya dia datang ke sini? Fang pun berhadapan dengan Kinli sambil berkata, "Benar-benar menyusahkanmu. Taruh uangnya di sini dan kau boleh pergi." Kinli pun menaruh kopernya dengan berkata, "Bukannya aku harus membawanya pulang? Apakah sekarang penculikan memiliki martabat?"
Uff, hahaha. Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Martabat kau bilang, hahaha. Keluarga Chu memang bodoh. Tentu aku mau uangnya dan juga orangnya, kata Fang kepada Qinli sambil menghembuskan asap rokoknya. Lalu dia menyuruh salah satu kelompoknya untuk mengambil koper yang ada di depan Qinli. Lalu dia pun mengambil koper yang berada di depan Qinli sambil berkata, "Baiklah, kau boleh pergi." Gak usah banyak bacot dan cincot, MC kita langsung melakukan tendangan melingkar. Lalu bang, orang itu pun langsung terpental ke arah kawan-kawannya. Fang yang melihat itu pun marah, brengsek. Mereka pun langsung menyerang MC kita bersama-sama dengan membawa tongkat. Bang, orang yang berada di depan MC kita terkena bogem mentah. Lalu Bang Qinli langsung menggunakan jurus Rock Lee. Fuak. Matilah, kata orang dari belakang Qinli yang akan memukul menggunakan tongkat. Namun Qinli langsung berpindah tepat di belakang orang tersebut. Rasakan dengkul attack. Bang. Fang dan kawan-kawannya pun ketakutan melihat itu. Qinli langsung melakukan ancang-ancang, lalu smackdown. Bang. Qinli akan menghantam wajah Fang yang membuatnya ketakutan melihat itu. Namun bang, Fang pun terkena pukulan bertubi-tubi di wajahnya tanpa ampun. Buset, ngeri bos. Bukankah dia kakak ipar yang tidak berguna itu? Pikir Zitan dalam hati sambil tercengang melihat Qinli yang begitu heroik. MC kita pun mengalahkan mereka semua sendirian sampai mereka berserakan di tanah. MC kita nih bos, senggol dong, anjay, mabar. Lalu Qinli ke arah Zitan dan melepaskan ikatan yang berada di tangannya sambil berkata, "Ayo kita tinggalkan tempat ini. Jangan membuat orang-orang rumah khawatir." Zitan pun hanya mengiyakan perkataan Qinli. Lalu mereka pun berdiri untuk meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba Zitan memanggil Qinli dengan sedikit malu. Qinli. Qinli pun menoleh. "Apa woi panggil-panggil?" Zitan berkata sambil merapikan rambutnya. Bulan depan kampus mengadakan asosiasi sanak saudara. Apa kau mau ikut? Dia menambahkan dengan marah karena malu, "Kau jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya takut orang-orang ini balas dendam. Makanya aku mengajakmu." Wanita kalau sudah merapikan rambutnya saat berbicara, tandanya dia mulai tertarik kepada orang yang dia ajak bicara. Bener nggak, Lur? Komen dong. Oke, lanjut. Qinli pun sedikit tidak bisa berkutik dengan perubahan sikap Zitan dan dia hanya mengiyakan ajakannya. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Pada saat ini kita sudah berada di toko tradisional milik Qinli. Liang yang berada di depan toko obat sambil menunggu Qinli datang. Lalu dia berkata, "Bos, aku sudah memilihkan rumah untukmu. Hari ini kau tinggal ke sana untuk mengurusi prosedurnya." Wih, cepet juga, jawab Qinli. Qinli berpikir kalau dia sudah saatnya membeli rumah untuk istrinya dan tidak menumpang lagi di rumah mertuanya. Qinli pun meminta Liang untuk menunjukkan jalan
menuju ke tempat itu dan mereka pun bergegas ke tempat pembelian rumah Kinli. Saat di perjalanan, tiba-tiba HP Kinli berdering dan Kinli langsung mengangkat HP-nya. Yang ternyata telepon tersebut dari Jiang Jun. Dia mengabarkan kalau dia sudah membelikan 10 toko untuk Kinli agar Kinli bisa membuka toko obat yang ada di Jiangchen, dan toko itu sudah beratas nama Kinli. Kinli yang mendengar itu pun langsung tersedak karena kaget. Karena sudah seperti itu, Kinli pun berterima kasih kepada Jiang Jun. Tidak perlu berterima kasih kepadaku, kau adalah penolong keluarga kami, kata Jiang Jun sambil menambahkan, ngomong-ngomong kau kapan akan datang ke Jiangchen? Aku akan membelikan rumah untukmu. Aku sudah membeli rumah sendiri, kau tak perlu menghabiskan banyak uang untukku, jawab Kinli. Anjay, orang kaya mah bebas ya lur, ngasih 10 toko, lalu villa juga anjing. Singkat cerita, Kinli dan Liang sudah sampai di tempat pembelian rumah. Kinli yang masuk sambil disambut oleh pegawai sales kayak di toko Indongapret. Mereka berdua langsung disambut oleh manajer yang sudah ada di sana, yang biasa dipanggil manajer Yang. Nona Liang, kenapa Anda tiba-tiba datang? Di mana bos Anda? Saya tidak melihatnya, kata manajer Yang. Ini adalah bosku dan dia adalah Kinli yang akan membeli rumah di sini, jawab Liang yang tidak sabar. Kau yang membeli rumah kelas atas? Tanya manajer Yang dengan tidak percaya. Kinli hanya diam kebingungan oleh sikap manajer Yang. Manajer Yang berpikir dalam hati, orang desa seperti ini pasti simpanan, berlagak beli rumah mewah pula. Direktur Zhou juga ingin membeli rumah ini dan aku sudah mendapatkan tips dari dia. Lalu dia berkata dengan angkuhnya, aku benar-benar minta maaf, rumah yang kau pesan sudah dijual ke orang lain dan untuk DP-nya bisa kami kembalikan. Kalian bisa pergi dari sini. Liang yang mendengar itu pun sontak marah dan Kinli hanya bisa diam melihat manajer Yang. Atas dasar apa kau menjual rumah itu kepada orang lain? Tanya Liang dengan sangat geramnya. Atas dasar apa katamu? Tentu saja atas dasar rumah mewah harus memiliki orang yang terhormat, bukan orang kampungan seperti dia, kata manajer Yang sambil menuju Kinli. Apa mutu kalian seperti itu? Tanya Kinli datar. Kalau memang iya, memang kenapa? Pria simpanan sepertimu tidak pantas menghuni rumah mewah kami, jawab manajer Yang. Namun pada saat ini tiba-tiba ada orang yang datang mendekati mereka sambil berkata, benar, kami memang menerima tamu dengan status terhormat dan golongan bangsawan. Orang itu adalah Jiang Chusui, direktur penanggung jawab tempat itu dan sekaligus adik tiri dari Jiang Jun. Manajer yang melihat direktur Jiang pun langsung terkejut dan ketakutan. Pak, bacot, kau tahu Tuan Qin adalah tamu istimewa kami. Lalu Jiang Chusui mendekat ke arah Kinli dan menjabat tangannya sambil memperkenalkan diri.
Dia pun memberitahukan Kinli kalau yang waktu itu menelponnya adalah dia. Kinli hanya menjawab, "Oh, ternyata kau." Dia pun meminta maaf kepada Kinli karena dipersulit oleh orang-orangnya. Kinli hanya menjawab dengan santai, "Kau santai saja, aku sudah biasa." Ternyata Tuan Kin kenal dengan direktur kita, kata manajer yang sambil memegangi wajahnya yang kesakitan. "Emang penting aku kenal dengan siapa? Tapi yang paling penting jangan jual rumahku sembarangan," jawab Kinli yang sedikit emosi. Manajer yang hanya bisa menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Lalu Kinli hendak pergi dari tempat itu. Direktur Jiang meminta maaf kepada Kinli lagi dan akan mengurus prosedur rumahnya secara pribadi. Kinli dan Liang hanya pergi tanpa menoleh ke belakang. Lalu pada saat ini kita diperlihatkan manajer Jiang yang memberikan isyarat kepada orang-orangnya sambil berkata, "Mulai hari ini aku tidak mau melihat orang ini lagi." Oke, pada saat ini kita pindah ke tempat toko obat tradisional milik MC kita berada, Lur. Yang ternyata di sana sudah ramai akan orang dan ada polisi juga. Ada ibu-ibu dengan muka banyak jerawatnya berkata kalau toko milik MC kita menjual obat palsu dan bikin dia berjerawat, Lur. MC kita yang baru tiba kebingungan dong. Lah kenapa kok rame? Lalu ada ibu-ibu yang tahu kalau MC kita sudah datang dan dia langsung berteriak, "Itu orangnya, cepat tangkap dia." Wanita itu pun menunjuk ke arah MC kita dengan berkata, "Akhirnya kau datang juga, Dokter Gadungan, penjual obat palsu." "Penjual obat palsu?" tanya Kinli dengan bingung. Liang hanya melihatnya dari samping. "Lihat nih wajahku, sudah jelek makin jelek kan gara-gara memakai produk kecantikanmu," jawab wanita itu sambil menunjuk mukanya. Kinli hanya diam sambil berpikir, produk kecantikan? Aku memang pernah menjualnya ke Liuwan. Apa mungkin dia? Pikir Kinli dalam hati. Lalu wanita itu menambahkan, "Cepat tangkap dia, dia itu Dokter Gadungan." Pak polisi langsung mengeluarkan borgol hendak menangkap Kinli untuk diinterogasi. Tiba-tiba Liang menghalangi Pak polisi yang hendak menangkap Kinli sambil berkata, "Apa yang mau kalian lakukan?" Pak polisi menjawab, "Ya mau kami bawalah. Lalu kami interogasi. Minggir, jangan menghalangi jalan." Tiba-tiba Kinli merogoh sakunya. Panik dong Pak polisi melihat itu. "Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak, cepat angkat tanganmu." Kinli hanya mengeluarkan ponselnya dan hendak menelpon Liuwan untuk memberikan saksi. Pak polisi pun menjawab telepon itu sambil berkata, "Halo, kami dari kepolisian penegak hukum Yang Chen. Kami akan menangkap Tuan Kin karena telah menjual produk kecantikan palsu." Liuwan yang mendengar itu pun langsung terkejut dong, Lur. "Apa katamu produk kecantikan palsu? Itu tidak mungkin, aku sudah memakainya tapi tidak ada masalah." Lalu singkat cerita, beberapa saat kemudian Liuwan datang ke tempat toko obat tradisional Cina milik Kinli. Dengan bersemangat dia langsung menyapa Kinli, "Dokter Kin, apa kau menjual produk kecantikan baru?" Kinli hanya menjawab, "Bagaimana mungkin? Aku sudah menjual semuanya kepadamu." Sambil mencoel-coel wajahnya, Liuwan berkata, "Lihat,
Wajahku telah memakai produkmu dan sekarang aku sudah memakai semuanya. Kurasa kau harus membuat produk baru lagi untukku." Lalu dia ke arah para wanita yang wajahnya banyak jerawatnya sambil berkata, "Apa kalian ingin membeli produk kecantikan milik Dr. Qin?" Mereka yang mendengar itu hanya terdiam, tidak bisa berkata. Tetapi Pak Polisi mendekati Liu Wan dan bertanya apakah kesaksiannya itu benar adanya. Liu Wan pun menjawab dengan sangat percaya diri sambil menyodorkan kartu. "Sebagai pengacara, aku menjamin semua yang aku katakan itu benar." Pak Polisi pun sedikit mempercayai dan akan mulai menyelidiki kasus ini dengan sangat teliti sambil melirik ke arah para wanita. Para wanita itu pun mulai panik dan ketakutan. "Panik gak? Paniklah, masa enggak?" Oke, kita lanjut. Pak Pol pun bertanya sambil berteriak kepada para wanita, "Katakan yang sebenarnya." Wanita itu pun langsung terkejut dong, Lur, karena telah diteriaki oleh Pak Polisi. Sambil menangis, salah satu wanita itu mulai meminta pengampunan dan mulai menceritakan kejadian sebenarnya kalau ada orang yang bermagatang mencarinya, lalu memberikan resep obat dan akan memberi mereka uang 100.000 yuan jika mereka berhasil menjebak Qin Li. Ternyata tua bangka busuk itu, pikir Qin Li dalam hati. Kita pindah ke kediaman Tuan Tang. Tuan Tang yang asik bermain catur dengan Liu Minghao berkata, "Direktur Liu memang sangat mahir bermain catur. Bocah itu pasti sudah kena skakmat olehmu." Liu Minghao menjawab, "Dokter Tang lebih unggul dariku. Kau jangan terlalu merendah di depanku." Namun pada saat ini terdengar suara orang mengetuk pintu. Lalu Tuan Tang melihat siapa yang datang dari lubang pintu. Dan bang, pintu pun ditendang sampai melayang. Anjay, bisa gitu juga ya, Lur. Tuan Tang pun terpental sampai menabrak tembok. Liu Minghao hanya diam tercengang dengan pergantian peristiwa tersebut. Qin Li pun berjalan masuk dengan santainya. Lalu dia berkata, "Dokter Tang, sepertinya kau terluka berat. Apakah kau mau aku bantu?" Pada saat ini Liu Minghao mulai sadar dan akan berdiri sambil merokok sakunya. Qin Li pun melihatnya dan berkata, "Oh, ternyata kau orang yang berada di balik layar." Liu Minghao langsung mengeluarkan pistolnya sambil menjawab, "Tebakanmu memang benar." Liang yang melihat itu pun langsung bergegas ke arah Liu Minghao. Bang! Poken mentah rasa perawan pun terkena di wajah Liu Minghao. Dia pun terpental di dinding di samping Tuan Tang. "Sampah, beraninya bermain pistol kecil, kayak punyamu saja," kata Liang dengan serius. Qin Li pun mulai mendekati mereka yang membuat mereka berdua gemetar ketakutan dan kesakitan. Lalu Qin Li berkata, "Aku hanya ingin melihat kau masih bisa bergerak atau tidak. Jangan terlalu gugup." Singkat cerita, mereka pun ditangkap oleh Pak Polisi. Pada saat ini Pak Polisi meminta maaf kepada Qin Li karena sudah salah paham dan dia juga berjanji tidak akan terulang lagi kejadian seperti ini. Qin Li hanya menanggapinya dengan santai. Tiba-tiba Qin Li mendapatkan notifikasi pesan dari Direktur Jiang. Dia berkata kalau rumahnya sudah selesai diurus dan bisa ditempati kapan saja. Lalu dia juga mengundang Qin Li untuk ucapan permintaan maaf. Qin Li yang selesai membaca itu langsung akan pergi dan berkata kepada Liang
untuk selalu mengawasi dua orang itu, yaitu Liu Minghao dan Dr. Tang. Singkat cerita, Qin Li sudah sampai di tempat pertemuan dengan Direktur Jiang. Dia berjalan masuk, lalu disambut oleh Direktur Jiang sambil menyapanya. Dia langsung meminta Qin Li untuk duduk dan mencicipi teh dari Inggris yang sudah dipersiapkan. Lalu dia memberikan surat-surat rumah Qin Li. Qin Li hanya mengambilnya dengan santai dan berterima kasih kepada Direktur Jiang sudah membantu untuk memproses surat-surat tersebut. Lalu Direktur Jiang memperkenalkan orang yang ada di sampingnya, yaitu Jiang Zi, manajer cabang dari grup Jiang, yang katanya dia datang khusus untuk membahas kerjasama dengan Qin Li. Qin Li yang melihat itu dan mendengar itu pun terkejut dong lur. Tiba-tiba kok ada kerjasama seperti ini kan. Jiang Zi mengulurkan tangan sambil menyapa Qin Li dan dia memperkenalkan dirinya sendiri, lalu menjelaskan kalau dia baru dipindahkan ke Yangzhen dan ditugaskan di bagian proyek hiburan grup Jiang. Qin Li pun menjabat tangannya dan bertanya maksud dari kerjasama yang dikatakan Direktur Jiang itu yang seperti apa. Jiang Zi pun menjelaskan kalau dia mengetahui Qin Li bisa membuat produk kecantikan berupa salep yang dipakai oleh Liu Wan. Jadi grup Jiang bermaksud untuk melakukan kerjasama tentang pengembangan pembuatan salep tersebut. Qin Li yang mendengar itu hanya diam dan berpikir. Lalu dengan tampang pembisnisnya, Jiang Zi mengatakan kalau Qin Li akan menjadi pemegang saham terbesar pada produk perusahaan baru yang akan didirikan. Qin Li pun bertanya-tanya mendengar kabar barusan. Jiang Zi pun menjelaskan kalau Qin Li akan memegang saham sebesar 80% dan untuk grup Jiang akan memegang saham sebanyak 20%. Bagaimana Tuan Qin? Tanya Jiang Zi. Qin Li hanya diam sambil berpikir lagi. Panik dong Jiang Zi. Dia berpikir kalau Qin Li sudah tidak puas dengan pembagian saham tersebut. Dia mengira kalau saham yang dipegang Qin Li kurang besar. Lalu dia memberikan kode kepada Direktur Jiang. Direktur Jiang yang melihat itu pun langsung mengeluarkan surat perusahaan dan dia akan memberikan tempat rekreasi dan hiburan kepada Qin Li. Qin Li langsung menolak itu. Mereka pun salah paham lur dengan MC kita. Kalau Tuan Qin tidak menerima ini, saya akan mendapatkan masalah dari Tuan Muda Jiang karena berpikir kamu tidak memaafkanku, kata Direktur Jiang dengan sedikit tidak sabar. Kalau Direktur Jiang bersikeras seperti ini, lebih baik pertemuan ini tak perlu dilanjutkan lagi, kata Qin Li juga dengan tidak sabar. Direktur Jiang pun hanya bisa pasrah dan menyimpan kembali surat-surat yang dibawanya barusan. Qin Li hanya diam tidak berpendapat. Pada saat ini Jiang Zi mengeluarkan kartu emas yang akan diberikan kepada Qin Li sambil berkata kalau menggunakan kartu ini di semua tempat rekreasi dan hiburan bahwa nama grup Jiang akan gratis. Qin Li pun menerima kartu itu dan berterima kasih. Mereka pun langsung menghela nafas dengan lega melihat itu. Mengenai kerjasama resep obat kecantikan, bagaimana Tuan Qin? Tanya Jiang Zi lagi. Qin Li berpikir sejenak, lalu Qin Li berkata, begini saja, grup Jiang sediakan lini produksi dan distribusi. Untuk saham masing-masing 50%.
Dan yang memegang saham adalah istriku. Bagaimana menurut kalian? Mereka berdua pun langsung bersemangat dan berkata akan mengantarkan kontraknya langsung kepada istri Kinli. Lalu Direktur Jiang memberitahukan kalau batu kasar giok yang dipesan oleh Kinli sudah tiba. Kinli pun langsung berdiri dan berpamitan kepada mereka. Singkat cerita, kita sudah berpindah di gedung tempat batu kasar giok akan disimpan. Kinli menyapa kurir yang mengantar batu-batu itu. Lalu Kinli membantu memindahkan batu-batu kasar giok itu. Singkat cerita lagi, waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Kinli masih memotong batu-batu itu satu persatu dan memeriksanya. Karena terlalu banyak yang diperiksa, dia mulai lelah dan dia mulai berpikir untuk mencari cara lain supaya cepat dan efisien. Tiba-tiba dia teringat bagaimana dia menemukan giok darah waktu itu. Dia pun mulai mencoba mengeluarkan tenaga dalamnya dan mengedarkan ke semua batu yang ada di situ. Lalu tiba-tiba ada batu yang bersinar merah. Lah, ketemu kan? Dan dia pun mengambilnya. Singkat cerita, kita sudah sampai di kediaman keluarga Chu. Di sana ada istri Kinli, Sitan beserta kedua mertua Kinli yang lagi duduk di ruang tamu dengan muka yang sangat serius. Wah, ada apa nih Lur? Kok tegang begini mukanya? Oke, lanjut. MC kita yang selesai mendapatkan batu pun pulang dan masuk. Mereka melihat MC kita dengan tajam dong Lur. Kinli yang melihat itu pun langsung kebingungan dong Lur. Kok tiba-tiba digitukan kan? Dia menggaruk pipinya meskipun tidak gatal. Karena tidak tahu, MC kita pun mendekati mereka dan menyapa sambil bertanya, kenapa belum tidur? King Yin pun angkat bicara dengan nada tinggi. Mantra pemikat apa yang diberikan wanita jalang yang berada di toko obatmu itu? Kinli yang mendengar itu pun kebingungan lalu bertanya, wanita jalang di toko obat? Kau lihat itu dengan benar, kata King Yin dengan marah sambil menunjuk foto yang berserakan di meja. Ibu mertua Kinli pun ikut berteriak memarahi Kinli sambil berkata kalau Kinli anak tidak berpendidikan dan Kinli selingkuh dan dia menyuruh Kinli untuk meninggalkan keluarga Chu. Kinli pun melihat foto itu dengan serius dan ternyata itu adalah foto Li Yangqing bersama Kinli. Mereka pun menatap Kinli dengan mengintimidasi. Kinli, apa masih ada yang ingin kau katakan lagi sekarang? Tanya Zitan marah sambil menggebrak meja. Kalian dapat foto ini dari mana? Tanya Kinli dengan santai. Kenapa kau masih menanyakan hal itu? Aku tak butuh jawaban itu. Jawab dengan benar. Siapa wanita ini bagimu? Kata Zitan yang masih marah. Sebenarnya gadis ini terluka waktu itu dan dia berkata kalau dia tidak punya rumah. Setelah mendengar itu aku pun menolongnya dan dia sukarela bekerja di toko obatku. Jawab Kinli dengan serius. Lalu Kinli menelpon Liang agar mereka mengerti dan bisa menyelesaikan kesalahpahaman itu. Halo, bos, ada apa menelponku larut malam? Apakah ada masalah? Jawab Liang di balik telepon yang didengar oleh King Yin, Zitan dan kedua mertua Kinli. Mereka pun mengobrol dan tak terasa sudah beberapa saat pun berlalu. Ternyata begitu ya.
kata King Yin dengan sedikit malu dan merasa bersalah. Gadis ini bernama Liang Qing. Dia tidak memiliki orang tua dan dia sejak kecil berada di tempat latihan khusus yang membuat dia tidak memiliki tempat tinggal. Jadi aku membiarkan dia tinggal di toko obatku, kata Qin Li menjelaskan. Seharusnya kau memberitahu kami terlebih dahulu, jawab Zidan. Qin Li, bukannya kami tidak percaya kepadamu, tapi dengan situasi seperti ini kau bisa mengerti kan? Kata ibu mertua Qin Li dengan sedikit canggung. Tidak apa, aku mengerti kok, jawab Qin Li dengan lega kalau masalahnya sudah terselesaikan. Cepat naik ke atas, ini sudah larut malam. Jangan mengganggu waktu istirahat ayah dan ibu, kata King Yin sambil menyeret Qin Li ke atas. Setelah Qin Li menaiki tangga bersama King Yin, kedua mertua Qin Li dan Zidan mengemasi alat penyiksaan untuk menginterogasi Qin Li. Anjay, sadis bener woi, alatnya kayak gitu. Lanjut ke cerita. Oh iya, grup Jiang dan kita mempunyai kerjasama. Besok mereka akan datang ke rumah untuk menandatangani kontrak denganmu, kata Qin Li memberitahu kepada istrinya. King Yin pun terkejut mendengar berita tersebut sambil berpikir, grup Jiang? Apakah itu perusahaan terbesar yang ada di provinsi Jiangcheng? Waktu pun berlalu, malam sudah mulai berganti dengan siang. Apa yang sudah hilang tidak akan kembali pulang. Anjay, mabar. Nyonya Qin, Anda hanya perlu menandatangani kontrak ini, kata Jiang Ze yang sudah datang di kediaman keluarga Zhu. Selamat untuk Nyonya Qin karena sudah menjadi CEO di perusahaan baru kami. Dan mohon kerjasamanya, tambahnya lagi. Terima kasih Tuan Jiang kerja kerasnya. Kalau nanti saya ada yang tidak mengerti dalam melakukan bisnis ini, mohon bantuannya ya Tuan Jiang, sahut King Yin. Nyonya Qin tidak perlu sungkan. Aku dengar dari Tuan Qin kalau Anda itu murid berprestasi, lulusan unggulan, pintar berbisnis, bla 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 bla. Puji Jiang Ze panjang lebar. King Yin yang mendengar itu pun langsung terkejut dan malu-malu kucing donur. Dia berpikir kalau Qin Li terlalu tinggi menilainya. Qin Li pergi ke Jiangchen lagi. Apakah dia mengurus pembukaan perusahaan baru? Gumam King Yin yang malu-malu. Tidak seperti itu. Sekarang Tuan Qin lagi dimintai tolong oleh Tuan Muda Jiang untuk menemukan giok darah, dan itu akan membutuhkan waktu. Jadi tidak perlu khawatir, kata Jiang Zi menjelaskan. Kita sekarang berpindah di bandara kota Jianglur. Qin Li yang sudah sampai di provinsi Jiangcheng, dia disambut langsung oleh Xiang Jun. Tidak disangka kau menemukan giok darah dengan sangat cepatnya. Kau pasti banyak menghabiskan waktu untuk itu kan? Kata Xiang Jun dengan menepuk pundak Qin Li. Tidak seperti itu. Aku tidak terlalu menghabiskan waktu untuk itu saja, jawab Qin Li santai. Mereka pun tiba di kediaman keluarga Jiang. Ketika ayahku mendengar kau akan datang ke sini, dia langsung membatalkan semua kegiatannya hanya untuk bertemu denganmu dan berterima kasih secara langsung, kata Jiang Jun sambil berjalan. Qin Li hanya mendengarkan itu. Ini baru pertama kalinya aku melihat ayahku begitu sangat perhatian. Hahaha, tambahnya lagi dengan sangat bersemangat. Aku harap Paman Siang tidak
tidak kecewa dengan giok darah yang kuperoleh, jawab Kinli santai. Kau adalah dokter hebat yang telah menyembuhkan penyakit ayahku ya, kata Jiang Limin, ayah dari Jiang Jun yang sudah berada di ruangan itu menunggu mereka. Terima kasih pujiannya Paman Jiang. Aku hanya sedikit mengerti ilmu perdokteran, jawab Kinli merendah. Mereka pun mengobrol panjang lebar untuk meringankan suasananya. Biasalah, orang kalau bertemu pasti ngobrol ngalor ngidul lalu berbicara ke pokok utama ya, seperti itulah. Bagaimana ayah untuk giok darahnya? Tanya Jiang Jun yang sedikit bingung. Tidak disangka Tuan Qin menemukan giok darah 7 warna yang sangat langka, jawab Jiang Limin. Maksud ayah, giok darah yang pernah dijual dengan harga 10 miliar di lelang itu? Tanya Jiang Jun yang terkejut. Benar, giok ini sangat susah ditemukan dan biasa ditemukan secara kebetulan, bukan dicari. Tidak disangka aku bisa melihatnya secara langsung. Dan katanya giok ini sudah sangat lama tidak ditemukan, jawab Jiang Limin menjelaskan. Yang memiliki harga jual lelang puluhan miliar yuan, Tuan Qin memang bintang keberuntungan kami. Dan kau telah membantu kami lagi, tambahnya lagi. Baguslah kalau Paman Jiang menyukainya, jawab Kinli yang senang mendengarnya. Singkat cerita, Kinli dan Jiang Jun pun keluar dari ruangan tersebut. Terakhir kali kau meminta bantuanku mengenai orang tuamu. Aku sudah mengumpulkan desas-desus. Informasi ini belum tentu akurat, namun aku sarankan kau untuk memeriksanya dengan teliti, kata Jiang Jun sambil memberikan bukti informasi kepada Kinli. Kinli langsung mengambilnya lalu membaca informasi itu dengan sangat serius sampai dia tidak menanggapi perkataan dari Jiang Jun. Sebenarnya masih ada informasi yang tidak tertulis di dalamnya, kata Jiang Jun lagi. Dalam 2 tahun ini orang tuamu pernah muncul sekali di Sangjing, tambah Jiang Jun. Kinli yang mendengar informasi tersebut pun terkejut. Hah? Di Sanjing? Apakah informasi ini benar adanya? Aku juga baru mendapatkan informasi ini. Aku masih menyuruh orang-orangku untuk memeriksanya. Kalau informasi ini sudah dikonfirmasi, aku akan memberitahumu, jawab Jiang Jun. Kalau begitu, mohon untuk bantuanmu kawan, jawab Kinli dengan serius. Cerita pun berpindah di sebuah hotel yang besar dan megah. Jiang Jun dan Kinli memasuki hotel tersebut dengan sangat santai. Jiang Jun memberitahukan kepada Kinli kalau hotel ini adalah milik adiknya dan hotel ini sangat terkenal di kota Jiang. Dia juga akan membawa Kinli untuk mencicipi makanan khas hotel tersebut. Tiba-tiba pada saat ini ada wanita yang memanggil Jiang Jun dengan sangat kerasnya, yang membuat Jiang Jun terkejut mendengar itu. Jiang Ran, adik dari Jiang Jun. Dia berkata kalau kau mau mengajakku untuk pergi jalan-jalan, kenapa baru datang sekarang? Jiang Jun sedikit malu sambil menepuk jidatnya berkata, kemarin aku sangat bersemangat mengenai giok, jadi sampai lupa kalau aku punya janji jalan-jalan dengan adikku. Jiang Ran ngambek tidak memperdulikannya lagi. Kawan, dia adalah adik perempuanku, namanya Jiang Ran,
kata Jiang Jun memperkenalkan adiknya kepada Kinli. Jiang Ran, aku sering melihatnya di majalah. Dia adalah wanita karir yang sangat sukses di usia 20 tahunan, mendirikan perusahaan makanan dan minuman, dan memonopoli pasar makanan dan minuman, pikir Kinli dalam hati. Lalu Kinli menyapa sambil mengulurkan tangannya. Halo Nona, namaku Kinli. Dikacangin dong MC kita guys. Dia berbicara kepada Jiang Jun dengan emosi. Cepat masuk dan pesan makanan. Kau tidak mengajakku jalan-jalan itu satu hal, tapi sekarang aku malah yang harus menemanimu. Adikku ini sedikit memiliki masalah. Dia tidak suka kalau dekat dengan seorang pria. Mohon dimaklumi ya, bisik Jiang Jun kepada Kinli. Apa kau barusan menjelek-jelekanku? Kata Jiang Ran yang melihat itu dengan marah, yang membuat Jiang Jun dan Kinli ketakutan. Tiba-tiba ada yang lari mendekati mereka dan melaporkan kalau terjadi masalah. Manajer nih, kenapa kau lari-lari di sini? Kau tidak tahu aku sekarang ada tamu, kata Jiang Ran tidak senang. Manajer ini pun menjelaskan kenapa dia panik kalau ada seseorang yang ingin bunuh diri di atas gedung ini. Mereka bertiga pun kaget mendengar itu. Apa? Kata Jiang Ran. Mereka pun langsung lari menuju ke atap gedung. Kawan, aku minta maaf, tadinya aku mengajakmu ke sini untuk mentraktirmu makan, tetapi malah ada masalah kayak gini, kata Jiang Jun yang merasa bersalah kepada Kinli. Karena kau sudah menganggapku saudara, jadi kau tak perlu sungkan kepadaku. Mumpung kita ada di sini, ayo kita lihat juga, siapa tahu mereka juga butuh bantuan kita, jawab Kinli dengan santai. Nampak di sana ada polisi dan petugas hotel lainnya yang menghentikan wanita yang memiliki aura gelap yang akan bunuh diri di atap hotel tersebut. Tinggi juga ya ternyata, gitu paling pikir orang yang mau bunuh diri itu. Wanita itu pun mulai melangkahkan kakinya hendak bunuh diri. Namun pada saat ini Jiang Ran, Kinli, dan Jiang Jun pun datang. Jangan lakukan itu, aku akan memenuhi permintaanmu, kata Jiang Ran sambil berteriak. Wanita itu pun menoleh dan bertanya dengan sangat senang, benarkah? Kinli yang melihat itu pun merasa aneh dengan wanita itu. Dia melihat kalau wanita itu memiliki energi gelap dan mimik muka yang agak ngeselin. Tiba-tiba Jiang Ran lari ke arah wanita itu untuk menyelamatkannya. Panik Don Kinli sambil berkata, jangan mendekatinya, ada yang aneh dengan wanita itu. Karena sudah terlambat, wanita itu pun langsung menangkap tangan Jiang Ran. Lalu dia menarik tangan Jiang Ran sambil melompat dari atas hotel tersebut. Mereka berdua pun jatuh. Tapi bentar dulu. MC kita langsung lari ke arah mereka dan langsung memegang tangan mereka dan menyelamatkan mereka. Loh, kok berat banget kalian berdua? Emang habis makan apa sih berat banget jadi wanita? Karena mereka berdua berat, MC kita langsung melemparkan mereka berdua ke belakang. Mereka berdua pun terbang dan Jiang Ran mendarat tepat di area burung kakak coklat milik MC kita bersarang. Langsung muntah darah dong MC kita guys. Tiba-tiba wanita itu menyerang mereka yang membuat Kinli sedikit terkejut. Panik dong Jiang Jun dan orang-orang di sekitar sana. Hati-hati, teriak mereka.
Kinli langsung menancapkan jarum aku puntur ke arah wanita itu. Lalu wanita itu pun pingsan di depan Kinli yang masih memangku Jiangran. "Nona Jiang, Anda tidak apa-apa kan?" tanya Kinli. Jiangran yang melihat tangan Kinli menyentuh pinggangnya pun sedikit gemetar. Dia langsung melompat dong lur. Dasar wanita sudah mendarat di tempat yang bukan tempatnya, malah bikin kesel nih. Jiang Jun pun mendekati Kinli sambil memuji, "Kau benar-benar luar biasa kawan." "Tidak ada, aku hanya menemukan adanya masalah, jadi aku sedikit memprioritaskannya," jawab Kinli serius. "Ada masalah?" tanya mereka berdua. "Aku rasa ini bukan masalah biasa. Sepertinya gedung ini sudah disihir oleh orang yang memiliki ilmu hitam," kata Kinli menambahkan. "Kau jangan ngadi-ngadi dah. Hari gini percaya tahayul, nggak zaman bosku," jawab Jiangran tidak percaya. "Ini bukan tahayul, atau mungkin pernah ada orang yang meninggal di sini?" kata Kinli menambahkan. "Kau jangan mengutuk hotelku sembarangan," kata Jiangran dengan marah tidak terima hotelnya dikutuk. Jiang Jun juga tidak percaya dan mempertanyakannya kepada Kinli. Kalau itu tidak benar dan ilmu hitam sudah nggak zaman lagi, zaman sekarang lur. Jiangran berlari ke wanita itu dan bertanya keadaannya. Jiang Jun berkata kepada Kinli untuk menyerahkan sisanya kepada adiknya tersebut. "Untung saja ada kamu kawan, kalau tidak mungkin adikku sudah hilang dari kakak. Keluargaku juga berhutang budi lagi kepadamu," kata Jiang Jun pada Kinli sambil mereka berjalan akan meninggalkan tempat itu. "Tidak masalah, kau juga sudah banyak membantuku sebelumnya, jadi tak perlu mempermasalahkan hal-hal kecil denganku," jawab Kinli sambil menaruh biji labu yang bukan biji labu biasa di tanaman yang ada di sana. Mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun beberapa menit kemudian kita beralih di depan hotel milik Jiangran lagi Rul. Ayah Jiang Jun, Jiang Limin, datang sambil membawa orang, kita sebut saja Orbin alias orang pintar. "Aku mendengar dari putriku akhir-akhir ini sering terjadi masalah di sini. Jadi tolong aku master untuk melihatnya," kata Jiang Limin. "Jangan khawatir Tuan Jiang. Kalau memang ada masalah dengan hal-hal supranatural, aku pasti akan melakukan yang terbaik," jawab Orbin tersebut. Namun pada saat ini tiba-tiba dia terkejut dong melihat hotel tersebut diselimuti aura merah yang sangat jahat. Dia pun berkata, "Sepertinya ada orang yang memasang formasi sihir jahat di sini. Dan bukan hanya satu orang yang memasangnya. Ini bukan formasi biasa." Jiang Limin dan Orbin pun langsung masuk ke hotel Jiangran. Jiangran langsung bertanya kepada ayahnya yang datang, "Kenapa ayah datang ke sini?" Ayahnya menjawab, "Aku mendengar tempatmu ada masalah, jadi aku datang ke sini bersama Orbin alias orang pintar." Tiba-tiba Orbin terkejut melihat sesuatu. Dan ternyata itu adalah biji labu, tapi bukan biji labu biasa. Dia bertanya, siapa yang menaruh biji labu ini di sini? Ya, mungkin sampai sini dulu ya lur episode saat ini ya. Dan untuk seterusnya mungkin akan upload agak lama juga sih. Yap.
Kalau suaranya agak nggak enak atau pembawaan ceritanya kurang menarik, saya mohon maaf. See you next episode.